Halo, pace bene, masih di Mea Culpa. Saya mau perkenalkan seorang santa, namanya Santa Maria Elisabeth Hasselblad. Dia seorang Swedia, seorang perawat, dan terkenal karena perhatiannya pada orang miskin, orang sakit, dan tawanan perang, korban perang. Sehingga dia mendapat penghargaan karena kebaikannya itu. Akhirnya dia meninggal dunia, dan bagaimana kisah kekudusannya kita akan coba ikuti sedikit demi sedikit. Dia dikenal juga sebagai orang bernama Maria Elisabetta Hasselblad. Namanya khas dari Eropa bagian dia dari Swedia ya. Dia dikenang tanggal 24 April, namun di beberapa kalender dia juga diperingati pada tanggal 4 Juni. Mungkin di beberapa tempat dia tidak diperingati dalam peringatan wajib, tetapi dia sudah terhitung sebagai seorang santa di gereja Katolik. Profil singkat tentang Maria Elisabeth Hasselblad. Dia adalah anak kelima dari 13 orang bersaudara. Dia memiliki ayah bernama Augusto Roberto Hasselblad dan ibunya bernama Kasia Pietersdotter Dek. Gitu tertulis. Namanya agak sulit diungkapkan. Dia besar di gereja Protestan, terutama di gereja Reform. Keluarganya adalah keluarga Protestan Reform, dari keluarga yang baik dan ada di Swedia. Tetapi karena keadaan keluarga yang tidak begitu baik secara finansial, ekonomi keluarga tidak begitu baik, maka keluarga ini kadang berpindah dan secara reguler katanya berpindah-pindah untuk mengisi kebutuhan finansial keluarga. Lalu akhirnya karena berpindah-pindah ini dan akhirnya untuk memenuhi kebutuhannya sampailah dia si Elisabeth Hasselblad ke New York di usia 18 tahun, dan di sana dia berusaha mencari pekerjaan dan akhirnya dia bekerja setelah sebelumnya kuliah di keperawatan di Manhattan Roosevelt Hospital, dan dia bekerja sebagai perawat sejak tahun 1888. Dia juga bekerja untuk merawat orang sakit dan jompo yang sudah berusia, katanya aged, dan dia bekerja di wilayah lingkup orang Katolik, dan pekerjaannya ini membawa dia ke kelompok Katolik, komunitas Katolik. Ini menyebabkan dia mengalami perkenalan dengan gereja Katolik dan dia akhirnya tertarik untuk masuk ke dalam gereja Katolik. Akhirnya dia dibimbing oleh seorang pastor dari serikat Jesuit. Pastor ini membimbing dia, namanya Giovanni Hagen di Washington DC. Pastor ini membimbing dia, akhirnya dia menjadi seorang Katolik, dibaptis dengan baptisan bersyarat katanya. Saya tidak tahu persis mengapa disebut baptisan bersyarat, apakah karena sudah pernah dibaptis tetapi tidak dengan rumusan Trinitarian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, atau mungkin ada tindakan lain yang sudah dibuat sebelumnya sehingga dia dibaptis di dalam gereja Katolik. Dan akhirnya sering berjalannya waktu, Pastor Giovanni Hagen ini menjadi pembimbing rohaninya. Nah, dia akhirnya pada suatu waktu pergi berziarah ke Roma di Italia, dan pada akhir sekitar tahun 1902 dia dikrisma di sana, menerima sakramen konfirmasi di sana, dan ada niat untuk hidup membiara di dalam hatinya. Akhirnya meskipun sudah kembali ke New York, Elisabeth Hasselblad akhirnya memutuskan untuk kembali ke Roma untuk memenuhi keinginannya untuk hidup dalam biara, religious life. Lalu dia masuk ke rumah dari Karmelit, House of Saint Bridget of Sweden, tanggal 25 Maret 1904. Lalu pada tahun 1906 dia mendapatkan izin dari Paus Pius ke-10 untuk masuk ke dalam biara Suster
Brigittines itu adalah salah satu kelompok hidup bakti, kelompok hidup membiara yang muncul di Swedia tahun 1400-an dan kemudian dikonfirmasi oleh Paus tentang berdirinya ordo ini, kongregasi suster ini. Dan Maria Elisabeth Hasselblad memutuskan untuk masuk ke dalam kongregasi ini, untuk menghidupkan kembali semangat kongregasi ini untuk memberi pelayanan kepada orang sakit, kepada jompo dan yang terasingkan. Nah, dalam pembaruan yang dibuat oleh Maria Elisabeth Hasselblad ini di dalam Brigittines, kelompok suster Bridget ini, Elisabeth Hasselblad menemukan semangat untuk melakukan pelayanan juga kepada para korban perang. Pada suatu waktu, dia menyembunyikan sekelompok orang Yahudi di biaranya dan memutuskan untuk menyembunyikan mereka dari para pelaku perang sehingga tidak menjadi korban yang terbunuh. 6 bulan kemudian mereka disembunyikan di dalam biara yang dihuni oleh Suster Elisabeth ini. Dan pemerintah yang pro pada kehidupan Yahudi pada waktu itu melihat perbuatan baik ini juga sebenarnya. Maka tidak heran bahwa salah satu organisasi situs yang mendukung korban-korban perang Nazi, terutama dari kelompok Yahudi, memberikan penghormatan kepada Suster Elisabeth Hasselblad. Yad Hashem, nama satu situs resmi untuk memberikan penghormatan atau kenangan terhadap para korban Nazi, secara khusus kepada mereka yang adalah orang Yahudi. Akhirnya Elisabeth Hasselblad diakui sebagai seorang kudus setelah dia meninggal dunia akhirnya pada tanggal 24 April tahun 1957 di Roma di Italia. Dia divenerasi tanggal 26 Maret 1999 oleh Paus Yohanes Paulus II dan dia dibeatifikasi tanggal 9 April tahun 2000 oleh Paus Yohanes Paulus II juga, dan dia dikanonisasi pada tahun 2016 yang lalu 5 Juni oleh Paus Fransiskus. Pertama karena pelayanannya kepada orang sakit dan orang jompo dan perlindungan yang dia berikan kepada orang Yahudi korban perang. Dan tindakannya yang terakhir ini akhirnya menjadikan dia salah satu orang kudus yang dihargai dalam hubungan antar agama, antara Kristen dengan non-Kristen. Karena orang Yahudi juga ditolongnya. Orang Yahudi yang tidak mengakui Yesus sebagai putra Allah juga ditolongnya. Orang Yahudi yang tidak menerima Yesus sebagai Mesias juga ditolongnya. Karena itu sangat pantas dikatakan bahwa Elisabeth Hasselblad menunjukkan cinta Yesus itu bukan hanya kepada orang Kristen saja, karena mengingat dia sendiri juga bukan orang Katolik pada awalnya, tetapi kemudian justru lebih mengenal, jangan-jangan dia lebih mengenal cinta Yesus itu daripada orang Katolik sendiri, karena dia mau membantu orang-orang Yahudi yang bukan Kristen itu dengan menyembunyikan mereka di dalam biara. Semoga video ini berguna dan memberi kita motivasi. Pertama, saya pikir kepada para perawat bahwa tindakan seorang perawat untuk merawat baik orang sakit maupun jompo dalam dirinya adalah baik, dan kesediaannya membantu yang bukan seagama dengan dia pantas dipuji, dan karena itu dia layak menjadi seorang yang kita pandang kudus dalam pandangan kita sebagai manusia. Pace bene.